Gak ada yang bisa kita raih ketika kita punya keinginan kuat untuk meraihnya. Melalui disiplin diri, komitmen, dan kerja keras, seorang bisa melakukan hal yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Can't Hurt Me karya David Goggins. Buku ini bercerita tentang perubahan hidup David dari seseorang yang obesitas dan depresi menjadi anggota Navy SEAL dan atlet pemecah rekor, hingga akhirnya dia dijuluki manusia paling fit di Amerika. David membuktikannya melalui disiplin diri, ketahanan mental, dan kerja keras. Dia mampu mengubah hidupnya dari masa lalu yang kelam hingga bisa seperti sekarang. Semua ini bisa terwujud ketika David berhenti mencari alasan dan mulai melakukan segala sesuatu 100%. Tidak ada yang dapat menghentikanmu ketika kamu berkomitmen untuk bekerja keras mewujudkan mimpimu. David menguasai pikirannya sendiri untuk menjadi lebih kuat dan tahan banting. Saya merangkumnya menjadi 3 poin menarik dari buku ini. Yang pertama, cermin akuntabilitas. Apa yang tidak membunuhmu akan membuatmu lebih kuat. Berkawanlah dengan rasa sakit dan itu akan membantumu untuk mengubah dirimu dari yang lemah menjadi kuat. Melalui kisah David, kita akan belajar bagaimana raga dan pikiran menjadi satu dan mampu didorong hingga kapasitas maksimum. David membuat sebuah ritual baru yang sangat sederhana. Setiap hari, David menulis sebuah goal di secari kertas post-it. Kemudian, dia menempelnya di cermin yang dia sebut sebagai cermin akuntabilitas. Cermin itu disebut cermin akuntabilitas karena dia setiap hari membuat dirinya bertanggung jawab untuk menyelesaikan setiap goal yang sudah ditulis. Di depan cermin, David bicara jujur atas kondisi hidupnya. Saat dia obesitas, dia mengakuinya dan bilang ke dirinya kalau dia obesitas. Tentu saja nggak ada yang suka dengar kenyataan yang buruk, apalagi dari pengakuan diri sendiri. Tapi David mencuci otaknya sendiri untuk mencintai ketidaknyamanan. Jika hari ini hujan, dia akan keluar rumah untuk berlari. Ketika turun salju, dia juga memaksa dirinya buat berlari. Saat pikirannya mulai goyah, dia berdiri di depan cermin dan memotivasi dirinya untuk terus bertahan. Ketika dia berhasil menurunkan berat badannya secara signifikan, dia sadar kalau semua itu hanya bisa berhasil ketika dia bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Kedua, lakukan apa yang orang pikir tidak mungkin. Dalam diri setiap orang punya potensi yang luar biasa. Kita hidup di masyarakat yang biasa-biasa aja. Jadi ketika ada seseorang mampu merubah hidupnya secara signifikan, orang tersebut pasti akan diberi penghargaan yang luar biasa. Heraklitus, seorang filsuf dari Persia, menjelaskan tentang manusia yang ada dalam perang. Dari 100 orang, 10 dari mereka seharusnya tidak ada di sana. 80 lainnya hanya sebagai target, 9 lainnya merupakan petarung. Tapi hanya ada 1 orang yang merupakan prajurit. Nah, jadilah prajurit sejati untuk menemukan kejayaan hidupmu sendiri. Ketika kamu berhasil menguasai pikiranmu, kamu akan hidup dengan keberhasilan yang gak pernah kamu bayangin sebelumnya. Semua dalam hidup seperti permainan pikiran. Lakukan hal yang membuatmu tidak nyaman, khususnya yang kamu tahu hal itu akan membuatmu jadi lebih baik. Nah, kamu lakuin itu terus-menerus, sedikit demi sedikit. Ini seperti kisah David saat memutuskan untuk mendaftar sebagai anggota Angkatan Laut SEAL. Saat itu, berat badannya hampir mencapai 150 kg. Dan dia harus menurunkan 50 kg lagi sebagai salah satu syarat untuk diterima. Selama 3 bulan, David bangun jam 4.30 pagi, kemudian bersepeda selama 2 jam. Lalu dia berenang selama 2 jam lagi. Sehabis itu, dia akan pergi ke gym untuk latihan menaikkan massa ototnya. Semua itu dia lakukan secara disiplin, hingga dia berhasil turun sebanyak 50 kg dan akhirnya bisa diterima dalam program Angkatan Laut SEAL. Ketiga, dari 40% jadi 100%. Apa sih yang bisa saya capai? Kita terbiasa puas dengan hasil yang biasa-biasa aja, dan gak pernah terpikirkan untuk melakukan hal yang lebih. David bangun jam 5 pagi dan mulai berlari selama 3 jam, bahkan ketika hampir seluruh rekannya belum selesai minum kopi. Karena dia bekerja lebih keras daripada orang lain, dia jadi lebih percaya diri sebagai instruktur Angkatan Laut. Sama halnya ketika kita mendorong diri kita untuk bekerja lebih keras melewati semua rasa sakit dan penderitaan. Hingga akhirnya kita mampu mencapai hal yang lebih baik secara fisik dan juga mental. Sayangnya, banyak orang berhenti di 40%. David menyebutnya sebagai aturan 40%. Ketika sampai di kondisi 40%, biasanya kita akan tergoda untuk berhenti karena merasa udah nggak kuat lagi. Ada tips yang bisa kita coba. Ketika kita sedang berlari di treadmill, kemudian kita merasa capek banget dan mau berhenti, paksa diri kamu untuk tambah 5-10% lagi.
Dorongan kecil ini akan mencegah tubuh kamu dari cedera, tapi membantu tubuh dan pikiranmu menjadi terbiasa pada standar baru yang lebih tinggi. Ketika kamu menambah 5-10% tiap minggu, kamu akan kaget melihat hasilnya di akhir bulan. Gak ada yang bisa kita raih ketika kita punya keinginan kuat untuk meraihnya. Melalui disiplin diri, komitmen, dan kerja keras, seorang bisa melakukan hal yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku untuk versi animasinya. Bye-bye!